يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. PKM Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati, para tokoh masyarakat, para hujjah, bapak-bapak jamaah taklim yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Mudah-mudahan duduknya kita dan iktikafnya kita di rumah Allah ini sebagai bekal ataupun dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti akan kita bisa lihat pahalanya di yaumil qiyamah. Bagaimana termaktub di dalam kitab Taurat, mayyazra'il khair yasudus salamah. Siapa yang mau bercocok tanam di muka bumi ini dengan amal kebaikan, maka insyaallah dia akan melihat kebaikan di hari kiamat nanti. Yasudus salamah ayyul jannah. Maka insyaallah harapan kita semuanya. Dan di dalam kitab Zabur sebaliknya, wa mayyazra'il sad yasudun nadamah. Siapa yang melakukan keburukan, bercocok tanam tentang amal kemaksiatan di muka bumi ini, yang sudun nadamah, dia akan menuai penyesalan di akhirat nanti dengan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sama maklum tidak dapat membayangkan bagaimana tidak enaknya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada yang menyatakan bahwasanya paling ringan-ringannya siksa bagi orang yang berada di nerakanya Allah adalah Allah pakaikan dia dengan pakaian sendal yang terbuat dari api neraka, sementara kepalanya atau otaknya mendidih. Logikanya jelas, kalau kepalanya atau otaknya aja mendidih, konon lagi tubuhnya udah terasa panas. Bagaimana perutnya? Tentu tulangnya, dagingnya akan merongkol. Bahasa Inggris ini ya. Akan jatuh semuanya. Kita tidak bisa membayangkan. Jangankan sampai itu, tangan kita terjepit saja, tangan kita kepatuk, sakitnya kadang-kadang sampai 3 hari 1 minggu. Kepelintir aja, terkilir aja, subhanallah, sakitnya luar biasa. Konon lagi kalau sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal malaikat-malaikat di nerakanya Allah itu giladun sidad la ya'sunallaha. Mereka bengis dan beringas, sadis, tidak pernah tersenyum. Kenapa? Karena mereka menyiksa, memukul, memotong, semuanya adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteksnya jelas, bukanlah maksiat yang mereka jalankan, karena memang semuanya koridor dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun duduk di sini adalah ta'abud. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang pengen kita pengen duduk tapi gak diberikan kesempatan oleh Allah. Ada yang terbaring di rumah sakit, mungkin ada saudara tetangga kita berdoa mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Ada keluarga kita yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Memang ada sih. Ada kata Rasulullah SAW dalam kitab Tadbirul Ghafilin, seorang ulama menyatakan, siapa yang tidak mampu melakukan 8 perkara, hendaklah ia melakukan 8 perkara agar ia dapat meraih pahalanya. Mohon maaf kalau saya kadang pengen sholat tahajud, tapi karena kadang capek, jadi ujung-ujungnya bangun-bangun subuh dan bagaimana agar bisa meraih pahala tahajud, pahala siam mutatawu, ataupun pahala sedekah? Ada kata Rasulullah SAW.
Benar apa yang dinyatakan Rasulullah, ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah. Nggak mampu sholat sambil diri, duduk, nggak mampu duduk berbaring, nggak mampu berbaring, ya terus ada solusinya dan ada solusinya, insya Allah. Promosi di depan. Tapi yang jelas kita harapkan, kata Rasul, siapa yang tidak bisa untuk melakukan sholat tahajud sementara niatnya mah ada untuk sholat tahajud gitu, pastilah di dalam hati kita tatkala kita melakukan kesalahan, ada di dalam hati kita berkeinginan penyesalan itu. Tapi ketika ada kebaikan, hati kita itu ada keinginan. Itu memang salah satu tanda orang yang beriman. Bagaimana kalau kita pengen sholat tahajud sementara kita itu naimun, katanya Rasul, wa huwa naimun, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'si fin nahar, jangan kita melakukan kemaksiatan di siang hari. Dengan kata lain, malam kita pengen tahajud tapi enggak bisa karena ada kelelahan pekerjaan yang lelah, atau karena tidurnya udaranya anginnya sepoi-sepoi sehingga enak betul itu berbes angin deh. Nah ini bagaimana? Subhanallah, katanya Rasul, solusinya adalah jangan kita melakukan kemaksiatan di siang hari. Artinya apa? Insya Allah dapat keutamaan, dapat keistimewaan. Konon lagi bagi orang-orang yang melakukan tahajud yang memang benar-benar luar biasa. Katanya Rasul, bagaimana kalau misalkan tidak mampu melakukan shaum tatawwu, puasa di siang hari. Ada Rasul menyatakan bahasanya bihifdzil lisan, dengan menjaga lidah. Karena memang lidah ini kita sama maklum sesuatu yang sangat fatal. Sehingga Allah wanti-wanti di dalam firman-Nya, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan kecuali ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Baik, ya ditulis oleh malaikat raqib, buruk ditulis oleh malaikat atid. Tinggal ada pilihan sama diri kita. Nah, orang-orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti mereka akan malu ketika masuk ke dalam kubur, konon lagi ketika malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak malu kepada Allah dengan melakukan kemaksiatan, dengan meninggalkan kewajiban, subhanallah, Allah sudah tanya. Tatkala diperintahkan catatan amal kita untuk dibaca oleh kita masing-masing, ikra kita, baca bukunya kamu, baca catatan amalnya kamu. Biasa kalau baca catatan amal kebaikan lancar gitu lah ya. Oh ini kemarin. Tapi kalau udah terhenti dengan amal keburukan, maka terhentilah manusia itu. Allah memperhatikan ketika kita membaca kitab catatan amal kita. Tatkala manusia terhenti, kata Allah, lima la taqra, kenapa engkau tidak lanjutkan bacanya kamu? Ana astahi minka ya Rabb, saya malu kepada engkau ya Rabb. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah, lima la tastahi fid dunya wa anta tastahil an. Kalau bahasa Jermannya, emang ngapa lu baru malu sekarang? Dulu ketika di dunia nggak malu bisa kita. Diejek lah. Kalau udah begitu mana susah, bahasanya diejek sama Allah langsung, subhanallah, bisa nangis darah gitu Pak. Bahasanya kita mah kalau langsungnya naudzubillah. Kita jalan-jalan nggak bawa bekal, sementara yang lain bawa bekal. Tiba-tiba pemimpin kita bilang, antum nggak bawa bekal, nangis kita, sedih kita. Kita bayangkan logikanya seperti itu. Kemudian kalau orang yang tidak mampu melakukan sedekah tapi pengen melakukan sedekah atau pahala sedekah, salah satunya adalah dengan membicarakan masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita untuk membahas ilmu mudah-mudahan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan apa hajat kita, apa kesusahan kita diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita
kita ingin yang terbaik dan yang dari yang terbaik. Selamat salam teruntuk baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau ini sebagai figur uswatun hasanah. Kita sama maklum ada seorang presiden India, kalau nggak salah namanya siapa ya? Ya dia lah, pokoknya saya lupa itu. Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi bilang Nabi Muhammad adalah pemimpin yang sukses, pemimpin yang luar biasa, kesuksesannya, jabatannya tinggi, terkenal di mana-mana. Tapi digarisbawahi sama Mahatma Gandhi, beliau masih takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kata lain, ibadah kita karena khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun demikian karena syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau main hitung-hitungan, paling sholat saya khususnya paling berapa lah, paling 25 menit kali 5. Allahu Akbar. Sementara nikmat Allah tidak terhenti-hentinya. Betul apa kata firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka tidak akan mampu menghitungnya. Berapa dari mata aja. Coba kalau kita bayangkan mata kita saja dan tidak berkedip, subhanallah, melotot aja. Ini ngedip, ini nikmat dari Allah ternyata. Berarti orang yang mati udah gak ada nikmat, itu dia. Melotot aja. Kalau beneran parah aja begitu. Nggak ada orang yang mati ngedip ya. Digotong ngedip loh gitu lah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Memang kalau Rasulnya mulia, tentu umatnya juga mulia. Belum masuk materi dulu, ngobrol aja dulu ya, gitu nama ya Pak, sharing aja Pak ya. Jadi yang jelas kata Rasul, memang di dalam kitab tafsir, ilmu tafsir, karya Syekh Mawardi Muhammad menyatakan bahwasanya di antara wahyu-wahyu Allah pernah berbunyi seperti ini: surga dan segala kenikmatannya tidak akan bisa dinikmati dan tidak akan bisa dimasuki sebelum masuknya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantaslah kalau asma Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad terukir dalam tubuh kita. Allahu Akbar. Kepala adalah pencerminan daripada huruf mim, haknya adalah tangan kita, mimnya yang satu lagi adalah perut kita, dan dalnya adalah selangkangan kita antara dua kaki. Muhammad. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi kalau yang bukan seperti itu bukan bukan manusia berarti Pak. Ya. Jadi dengan kata lain, ini agar kita ingat bahwa saya Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayang, akhir zaman ini kadang orang lebih kenal kepada ojib ketimbang kenal kepada artis, ketimbang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa anaknya, ada berapa anaknya, beliau dilahirkan di mana, beliau wafatnya di mana, apa perjuangannya. Allahu Akbar. Ini di antara tanda-tanda mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam alaihissalam pernah berkata bahwasanya umat Nabi Muhammad itu diberikan 4 hal yang aku tidak diberikan. Katanya Nabi Adam. Yang pertama kata Nabi Adam alaihissalam, dulu ketika aku melakukan kemaksiatan, Allah turunkan aku dari surganya Allah ke muka bumi. Sementara manusia umatnya Nabi Muhammad SAW, dia ngelakuin maksiat di muka bumi, kemudian dia mau taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan taubat nasuha, fa insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun diajarkan oleh Rasul, janganlah memanggil saudara-saudara kita dengan kufur, dengan kafir, karena kalau tidak benar tuduhan kita, maka
berbalik kepada tubuh kita sendiri. Inilah yang menandakan. Terus yang kedua kata Nabi Allah Adam alaihissalam, dulu ketika aku di surga, Allah pakaikan aku, Allah fasilitasi aku dengan fasilitas yang serba mewah, pakaian mewah, makanan wah, pokoknya enak semuanya. Tapi tatkala aku melakukan suatu kemaksiatan, Allah turunkan aku ke muka bumi mengembara. Tapi umat Nabi Muhammad SAW sebanyak apapun dosa yang ia lakukan, subhanallah, dia lakukan kemaksiatan sambil telanjang, pas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia udah taubat kepada Allah, dia akan dipakaikan dengan pakaian-pakaian sutra dan makanan yang serba nikmat. Ini yang keduanya. Yang berapa banyak saudara-saudara ataupun manusia-manusia yang melakukan kemaksiatan dengan urian, dengan telanjang. Allah kembalikan kalau memang benar-benar dia taubat kepada Allah, malam yugargir, selama belum ada nafas di tenggorokan, insya Allah Allah akan masih mengabulkan doa ataupun taubat seseorang. Maka betul apa yang dinyatakan, Allah sangat penyayang kepada hambanya, Rasul sangat sayang kepada umatnya. Satu saat Rasul mentalkin sahabatnya, beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata dia tidak mengucapkan, malah matanya aja yang berkedip. Diucapkan sampai 3 kali, dituntun, ditalkin oleh Rasulullah SAW. Dia nggak jawab apa-apa. Subhanallah, pas ruh berpisah dengan jasadnya, ruh meninggalkan jasadnya, Rasul malah tersenyum. Kata Rasul, hada min ahlil jannah. Dari mana ya Rasul ini bisa min ahlil jannah? Engkau talkin dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak ngikutin ya Rasul. Jangan salah, dia berisyarat kepada munajat kepada Allah dengan matanya. Allahu Akbar. Ini tanda pemurahnya baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita tentang kepemurahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada doa yang mengajarkan, inna maghfirataka awsa'u min dzunubi. Ya Allah, kami sadar dengan sesadar-sadarnya bahwasanya dosa sebanyak apapun, nyundul langit sekalipun, separuh bumi sekalipun, kalau saya mau taubat, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak etis kalau ada orang yang berkata dosa kamu sudah tidak diampuni lagi, terlalu kejam. Allah hanya mengampuni. Dengan kata lain artinya apa? Setiap kita pasti punya salah. Kata Rasulullah SAW, orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi kata Rasul, orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya, ia pernah berbuat kesalahan dan segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi Allah Adam alaihissalam, dulu ketika aku melakukan kemaksiatan, Allah pakaikan aku dengan pakaian yang indah, dan Allah dulu aku pakai di surganya Allah Subhanahu Wa Taala dipasangkan dengan Siti Hawa, dengan Siti Hawa. Sehingga Islam pun mengajarkan, ada istilah kemarin sudah kita bahas masalah perkawinan, salah satunya adalah masalah tolak ya, perkawinan. Dan Nabi Adam pun memang ada yang pernah ada yang pernah bertanya, Ustaz, apa sih syariat yang sejak Nabi Adam bahkan di surga itu sudah ada? Sholat belum ada di surga, tapi yang ada adalah perkawinan. Perkawinan, bahasanya yang gurih-gurihnya ya dari muda. Perkawinan. Iya betul. Kalau kita bahas sedikit tentang masalah perkawinan, Nabi Adam juga ada mas kawin ya Pak ya. Dengan membaca selawat sebanyak 1.100 ya Pak ya. Kemudian yang 500 di surga, yang 500 lagi di buminya Allah Subhanahu Wa Taala.
Inilah yang ada sehingga sekarang ini yang namanya pernikahan boleh diutang mas kawinnya, dengan mas kawin diutang. Nggak apa-apa, karena memang dulu begitu. Ketika Nabi Adam alaihissalam melaksanakan akad nikah, mas kawinnya dicicil 500 di surga, baca selawatnya, 500-nya di bumi. Dengan kata lain, inilah kemudian Nabi Allah Adam berkata, aku dulu enjoy dengan istriku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serba nikmat. Kemana aku ditemani beliau. Tetapi tatkala aku melakukan kemaksiatan di surganya Allah dengan makan tuan duri, Allahu Akbar, Allah pisahkan aku. Allah pisahkan aku. Pisahnya di buminya Allah. Tapi berapa banyak umat Nabi Allah ada, Nabi Allah Muhammad, Nabi Adam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan kemaksiatan, tapi tetap aja rumah tangganya barokah. Nggak ada orang yang melakukan, kali ada seorang suami yang melakukan kemaksiatan pas gitu langsung berantakan. Kayak gini kan. Inilah kata Rasulullah, kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang terakhir kata Nabi Allah Adam alaihissalam, dulu taubatku diterima hanya di kota Mekah. Taubatku diterima di kota Mekah. Sementara umat Nabi Muhammad SAW mau taubat di mana saja, kalau dia benar-benar mau taubat, mau kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kalau kita bahas sedikit tentang kedahsyatan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Bapak jamaah taklim yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita bahas talak. Kalau sekarang kita bahas rujuknya dah. Iya, kalau tolak kemarin udah. Ya, yang jelas tolak itu terbagi kepada dua, ada yang wafatnya, ada yang sholih dan ada yang kinayah ya kayak kemarin ya. Tapi rukunnya juga ada juga diantaranya adanya kata-kata, sudah suami, ada istri, dan juga ada bahasanya lafaz, ada wali juga. Dan dengan kata lain, kita bahas pada malam hari ini adalah tentang raja'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar enak ini habis cerai, karena gak enak bisa. Kata Om Irama apa enak katanya begini, baru terasa kalau udah gak ada. Kata Bang Haji Om, ya benar juga sih. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, berbaktilah kepada kedua orang tuamu ketika masih hidup, baru kamu akan menyesal kalau udah tidak ada. Bapak jelas kita akan merasa bagaimana jasanya orang tua kita kalau masih hidup. Kadang-kadang kan ada orang yang lebih sayang kepada orang lain ketimbang kepada orang tuanya. Orang lain dikasih sementara orang tuanya subhanallah ditelantarin. Nauzubillah, subhanallah. Sementara kata Rasul, dosa yang kontan ini di dunia ini diantaranya dua, yaitu dosa kepada kedua orang tua dan dosa memakan harta anak yatim. Sehingga terjadilah yang namanya kadang memukul bisa jadi tangannya kemper, kalau yang kaku gitu Pak ya nggak bisa digerakin. Ada juga orang yang makan harta anak yatim kadang-kadang perutnya ataupun tubuhnya panas dan lain-lain sebagainya. Memang kontan di dunia dan doa mereka pun mustajab, sehingga memang kita dianjurkan salah satunya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyayangi kepada orang-orang miskin dan fakir miskin dan anak-anak yatim. Bapak kata Rasul, seorang orang yang sholat kemudian dia sholatnya tidak mencegah kepada perbuatan keji dan munkar, bukan makin dekat sama Allah. Sholat mah sholat, tetapi bukan makin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena sholatnya itu tidak bisa mencegah kepada perbuatan keji dan munkar. Berarti merasa enjoy, udah sholat, udah puasa, udah ini, ada backing. Padahal sekali lagi kita sama maklum, ibadah kita, khususnya ibadah saya, belum ada apa-apanya bila dibandingkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mukadimah dan sekedar apa bahasanya mukadimah saja kita bahas pembahasan kita ini mas sekedar mudzakarah aja Pak ya. Nah tukar pikiran aja ya, saya juga kalau nggak kemarin mas saya nggak buka-buka ini gitu. Dengan adanya kita sama-sama silaturahmi insya Allah mau selain memanjangkan umur berkah makin ada insya Allah. Ya kalau kita mau silaturahmi pasti insya Allah ada berkahnya, sehingga kata Rasul salah satu yang memanjangkan umur dan menambahkan rezeki adalah silaturahmi. Alhamdulillah mungkin walaupun di rumah udah ada ayah di sini kan jadi hidup kita sama-sama, sehingga kata Rasul kita silaturahmi jangankan kita bertutur kata, kita mandang aja binasri wuddin dengan pandangan kasih sayang, Pak insya Allah sudah bernilai di sisi Allah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan tentang rojaah. Ya tentu kita tidak mengharapkan sesuatu yang terburuk, tetapi kita minta sesuatu yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil rajaah, pasal menerangkan tentang rujuk. Menurut bahasa, rujuk itu artinya adalah berasal dari kata rajaah, kembali. Ya, berarti kalau kita dari masjid ke rumah berarti rujuk itu berarti saya merujuk dulu lah. Nah iya benar. Kenapa? Karena maknanya rujuk itu artinya adalah kembali. Cuma secara syariat secara istilah pemahaman daripada rujuk adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman daripada rujuk adalah radul mar'ati ila nikahi min talakin ghairu ba'idin fil iddah. Rujuk adalah mengembalikan istri yang masih masa idah tolak kepada pernikahan. Gampangnya begitu aja. Kalau gampangnya kitanya mah yang namanya rujuk adalah kembali setelah terjadi perselisihan tetapi belum selesai masa idah. Kemudian caranya rujuk di sini ada soha rujuk mufaraqatin bitolakin duna aksara. Bagaimana caranya rujuk? Apakah langsung ujuk-ujuk bayang begitu saja? Iya, karena memang ada di sini dinyatakan soha rujuk mufaraqatin, sah rujuk atau kembalinya orang-orang yang berpisah karena talak duna aksara, tidak boleh kalau yang lebih. Berarti yang boleh kembali secara majanan ataupun majanan ini berarti langsung aja tanpa adanya pernikahan. Ini adalah talak rujuk. Talak kemarin talak raj'i. Talak juga ada dua ya Pak ya. Ada talak raj'i, ada talak bain kemarin. Talak raj'i artinya talak satu masih talak dua. Kemudian kalau udah talak tiga itu talaknya talak bain. Nah kalau yang dibahas di sini dinyatakan sah rujuk mufaraqatin bi talakin duna aksar, sah rujuknya seseorang itu dengan majanan, dengan gratis, dengan tanpa adanya pernikahan, dengan tanpa adanya biaya lagi. Ini yang tolaknya talak raj'i, talak satu, talak dua. Kalau talak tiga ataupun talak hulu lain lagi nanti, karena mereka nanti idahnya ada teknik-teknik tersendirinya, khususnya talak bain maksud saya. Jadi bagi orang yang talak satu, talak dua ini langsung kembali juga nggak apa-apa dia mah. Nah, gampangnya gitu aja, langsung kembali lagi selama belum selesai masa idahnya. Kalau udah idahnya selesai habis,
ini berarti ya kembali harus nikah lagi. Kenapa? Ya karena jelas ada masa idahnya. Sehingga sedikit di sini dinyatakan siapa sih yang diantaranya yang tidak boleh kembali secara gratis. Kalau yang tadi kan talak 1, talak 2 boleh langsung kembali dan kalau bahasa kitanya mau udah mah saya tolak kita kembali lagi ya, nggak apa-apa itu model langsung aja. Nah bagaimana kalau yang tidak boleh siapa-siapa saja diantaranya adalah kahuluin. Hulu ini berarti tolak hulu. Hulu ini berarti kita sama maklum hulu ini adalah tolak karena gugatan sang istri. Karena istrinya udah nggak tahan kan, subhanallah. Kalau ada yang berkata seperti ini, udah minta saya terjadilah talak hulu karena permintaan sang istri. Kemudian ini tidak boleh langsung kembali saja, tapi ada teknik-teknik tersendirinya agar sah bisa rujuk kembali. Dan insya Allah nanti di akhir kita akan bahas sedikit tentang bagaimana yang namanya iddah itu. Jadi orang-orang yang talak hulu ataupun manin qadar iddah, orang yang sudah habis masa iddahnya ini sudah harus nikah lagi. Jadi landasannya orang yang talak hulu, orang yang sudah habis masa iddahnya, katanya di sini wala manin qadar iddatuha li'annaha syarat ajnabiyah. Kenapa kok harus nikah lagi? Karena sorot ajnabiyah, dia itu sudah kembali menjadi ajnabiyah, bukan lagi termasuk istri kita. Gitu. Ya. Sehingga di sini dinyatakan wa yasihu tajdidun nikahihinna bi izni jadidin wa waliyyin wa syuhudin wa mahrin akhar. Berarti harus dilakukan lagi yang namanya tajdidun nikah, dan harus ada walinya lagi, dan harus juga ada saksi, dan juga harus maharnya jangan yang itu, tapi maharnya baru lagi. Jadi kalau ada orang yang talak hulu, talak bain, pengen kembali, ini berarti harus nikah lagi. Kenapa? Ya karena jelas nanti sedikit ada pembahasan, harus ada tahlil. Tahlil ini berarti orang yang menghalalkan, muhalil nanti. Jadi gampangnya saja dari makalah yang barusan dibahas, bahasanya bahwa iddah yang boleh secara majanan, secara langsung untuk kembali ini adalah talak 1 dan talak 2. Sementara talak hulu dan juga talak hulu artinya kita sama maklum tadi adalah talak karena permintaan gugatan seorang istri untuk minta dicerai karena sudah tidak tahan lagi, ataupun karena sudah habis masa iddahnya, berarti harus nikah dengan nikah yang baru seperti nikah di awal. Harus ada wali, harus ada sahid, harus ada yang lain-lainnya. Nah, di situ dinyatakan. Bagaimana adakah sigotnya? Nah, boleh kita menyatakan dengan sigot. Artinya dengan kata-katanya bagaimana? Apakah langsung kembali saja kita tarik aja itu? Udah mah kembali lagi yuk. Apakah begitu saja? Ada juga sih, sah-sah saja. Cuman ada di dalam kitab ini dinyatakan sigotnya adalah atau kalimatnya adalah ini boleh dengan memakai 3 kata. Raja'tu zauzati, aku kembali kepada istriku. Atau radadtuha ila nikahi, aku kembali menikahi engkau. Nikahi, aku kembali kepada nikah. Ataupun ada yang ketiga, amsaktuha, aku menahan engkau. Maksudnya adalah menahan engkau berarti menahan istri kita. Boleh terjadi dengan 3 lafaz ataupun bahasa kitanya mah yang terserah apa aja. Yang jelas maknanya adalah makna untuk ngajak kembali, gampangnya gitu kan. Ayo tuh kembali, ayo tuh pulang, nyok kita, kayak nyok, gitu ya, gitu. Yang jelas, cuma kalau ada kata-kata taklik, kata-kata ngegantung, ini nggak sah. Kalau kata-katanya ngegantung bagaimana? Contohnya kata-katanya begini, roja'tuki in siti, roja'tuki
in syi'ti. Saya kembali kepada kamu kalau kamu mau. Itu kan taklik namanya. Wah, kalau digituin mah pakai panas. Iya, saya kembali kepada kamu kalau kamu mau. Itu loh kalau kamu mau, kalau kamu enggak, ya udah enggak apa-apa. Cuma gampang itu Pak ya. Allah. Jadi boleh. Jadi dengan kata lain tidak boleh mengajak kembali dengan enggak sah kata-kata takliknya itu kalau kalimatnya itu kalau menggantung. Ya bahasanya enggak enak digantung. Sehingga di sini dikatakan raja'tu ki syi'ti. Aku kembali kepada kamu atau yuk kita rumah tangga lagi kalau kamu mau. Lah ini mah bisa jadi kalau berapa urusannya ini mah. Ya, sehingga dinyatakan gak sah sigot seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada pengertian daripada iddah. Ya, sebab kita sama maklum waktunya sedikit. Yang namanya iddah artinya kita sama maklum artinya adalah menunggu. Nah, masa menunggu. Sebab al-adad, al-iddah artinya al-adad, bilangan. Nah, ada juga pernyataan berapa sih limit waktu masa-masa iddahnya. Kalau iddah talak raj'i, ya talak 1, talak 2, talak 3, ataupun ditinggal mati seorang suami, ataupun bahasanya istrinya pas ditalak lagi hamil, bagaimana? Katanya ada keterangan di sini bahwasanya kalau wanita yang masa iddahnya bagi wanita yang ditinggal mati kalau lagi dia hamil itu adalah sampai dia melahirkan. Jadi bukan berapa? Bukan 4 bulan 10 hari, tapi sampai melahirkan. Jadi iddahnya bagi wanita yang ditinggal mati ini kita bagi dua. Ada yang ditinggal mati lagi hamil, ada yang agak hamil biasanya. Bagaimana kalau yang ditinggal matinya itu lagi hamil? Berarti sampai ia melahirkan. Nah, kalau ditinggal matinya tidak hamil berarti 4 bulan 10 hari. Dan itu pun tetap koridornya adalah tetap ada unsur hormat kepada yang meninggal. Berarti tidak boleh pakai harum-haruman terlebih dahulu. Ulama mengajarkan seperti itu. Kemudian bahasanya jangan terlalu dandan yang terlaluan. Wah, romannya kayak orang girang gitu suaminya. Allahu Akbar. Ataupun pakai celak mata. Sifat ya Pak ya. Sifat itu kata Rasul jangan itu usahain dulu sampai 4 bulan 10 hari. Masalah keluar rumah ya kalau lagi perlu banget mah nggak apa-apa, kecuali ya kalau nggak ada perlu keluar rumah ngeceng malah. Allahu Akbar, subhanallah. Yang selanjutnya kalau kita bagi orang yang talak raj'i katanya ini kita bagi menjadi 3 unsur. Yang pertama di dalam kitab ada yang menyatakan ataupun keterangan menyatakan orang yang ditalak raj'i dalam kondisi haid bagaimana? Ini ada yang menyatakan yaitu 3 kali sucian berdasarkan dari firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. 3 kali sucian berarti. Cuma bagi orang yang talak raj'i kemudian dia tidak haid lagi, artinya udah apa namanya? Udah monofause ya udah yang nggak haid lagi. Bagaimana? Katanya 3 kali sucian. Lah itu bagaimana kalau yang udah tidak haid lagi ataupun monopause? Berarti ini 3 bulan. 3 bulan berdasarkan surah At-Talaq, berdasarkan kepada maksud saya ayat surah At-Talaq ayat 4 di sana. Kemudian kalau orang yang talak raj'i masih talak raj'i, istrinya
lagi hamil. Ini ada yang menyatakan masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Berarti kalau ia masih belum melahirkan, dia ngajak kembali ataupun berujuk, berarti masih sah. Akan tetapi kalau sudah sampai lahir itu bayi dari anaknya, dari perceraiannya itu masih talak haji, berarti dia itu harus nikah lagi gitu. Jadi masih ada batas menunggunya, berarti masih pas ngelahirin dong. Gitu. Jadi nunggu sampai lahir. Jadi bukan, ini menurut sebagian daripada beberapa pendapat. Ataupun dalam masa istihadah, sebab kita sama maklum bahasanya seseorang wanita itu mengeluarkan 4 darah diantaranya. Ada darah haid, darah istihadah, darah nifas, dan darah wiladah. Kemudian darah haid ini darah yang keluar setiap 1 bulan. Dan memang kalau kita kaji secara dahsyatnya, kalau secara ajaran Allah tidak ada yang sia-sia ternyata. Seorang istri mencucikan pakaian seorang suami ataupun keluarganya, ternyata di dalam siklus ajaran Rasulullah SAW pahalanya sangat besar. Allah bahkan Rasul menyatakan dalam sebuah hadisnya itu bisa mengampuni kepada kesalahan-kesalahan seluruh dosa-dosanya seorang istri. Bahkan dalam sebuah keterangan yang lain, haidnya seorang wanita tatkala ia membaca doa, ada doanya katanya Rasul dalam sebuah hadisnya, alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Ada siapa yang wanita yang baca doa itu setiap dia mau haid, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah angkat 1000 derajatnya dan Allah hapus 1000 kesalahannya. Ternyata tidak ada yang sia-sia dari seorang wanita ataupun dari seorang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kalau dimotifkan dengan ibadah, maka insya Allah akan menjadi unsur ibadah. Sehingga kata Rasul, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Kata Rasul, seluruh urusan orang mukmin adalah mengandung unsur kebaikan. In asobat na'ma syakara fahuwa khairun lah. Jika dia mendapatkan satu kebaikan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur sama Allah, fahuwa khairun lah, maka itu adalah unsur kebaikan buatnya. Allah kasih dia nikmat sehat, ayo salat jamaah. Allah kasih dia harta yang banyak, Allah kasih dia di jalan Allah dengan bersedekah dan lain-lain sebagainya. Wa in asabatu syarra, dan apabila dia mendapatkan cobaan dari Allah berupa ketidakenakan, sabar fahuwa khairun lah. Jika dia tertimpa satu cobaan, dia bersabar, itu kata Rasul, fahuwa khairun lah. Memang begitu hidup manusia banyak. Dua memang kuncinya, syukur dan sabar. Syukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau saya sendiri bersyukur ketika mendapatkan nikmat, tetapi para ulama, para pendahulu kita, mereka syukur yang bukan hanya ketika mendapatkan nikmat, tetapi ketika dapat musibah pun mereka mengucapkan alhamdulillah. Sebab katanya Rasul, siapa yang disayang oleh Allah, Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Dengan kata lain, badan yang sayang kepada kita, badan yang pengasih kepada kita, bukan badan yang agak pernah sakit, tapi badan yang pernah sakit itu badan yang sayang sama kita. Sebab kita sama maklum, ya bahasa kalau orang sana Pak, keturunan bilang jempol kiongan aja kan belum dan ya Bapak ya, jempol bengkak karena penyakit, subhanallah itu sakitnya minta ampun. Tapi kalau kita titip dengan sabar, insya Allah akan bernilai pahala. Alangkah ironis, udah sakit gak dapat pahala, maka kita harus menyikapinya dengan 2 hal. Kemudian ada talak bain. Ada talak bain ini yang agak berat. Sebenarnya kita mau bahas sekarang, cuma tadi mukadimahnya kelamaan. Panjang ini. Jadi katanya kayak insyaallah pada episode berikutnya sudah. Talak bain ini talak yang paling ribet ini. Kalau orang kan kalau udah marah kan
sekalian. Talak 3 sekalian. Allahu Akbar. Bagaimana talak tilu ini? Sehingga di sini menyatakan talak 3 ini harus ada talak bain ini harus ada itunya apa namanya ya, harus ada muhalil ya, harus nikah lagi dia. Cuman ada yang menyatakan dia ini satu talak bain ini 1 kali haid menurut Ibnu Taimiyah. Tapi prosedurnya tetap harus ada muhalil. Artinya suami yang itu Pak, yang harus rela kita menikahkan istri kita dengan orang lain. Sebab begitu konteksnya. Kalau belum nikah ataupun nikahnya pora-pora, pora-pora Pak ya. Nikah tapi janji awas lu jangan lu. Yang itu jangan janji. Nah ini bagaimana? Nah, ini nggak sah. Coba Bapak konteksnya di sini ada di dalam sebuah kitab ini. Saya ingat saja ini bisa ya sedikit. Ini waktu memang mepet ya. Ya ini tolong beri kesempatan untuk pertanyaan mungkin satu dari saya ini. Ada waktu mepet satu aja. Ini masalah rujuk. Masalah rujuk ini kan terkait dengan perceraian. Dan dijelaskan tadi bahwa emang ada syarat-syarat yang emang seperti Ustaz jelaskan tadi. Salah satu contohnya harus nikah lagi dengan syarat emang nikah yang seperti baru. Tapi rujuk ini kan jatuh juga apakah secara keseluruhan dari tahap 1, 2, 3. Nah itu hal-hal yang tahap 1 bagaimana, kedua, ketiga apakah itu juga sama sigotnya. Nah itu kan ya mungkin saya bertanya itu. Nah ini dalam hal ini penjelasannya terkait yang mana gitu. Emang udah cerai talak, nah, udah pisah bener-bener. Tapi ketika itu kan talak juga ada modelnya gitu ya. Karena talak 1 pisah tempat tidur, kemudian apakah kembali itu perlu sigot yang bagaimana? Nah itu sedikit penjelasan dari saya. Jadi kita sama malam tadi rujuk itu terjadi selama masa idah. Nah untuk talak raj'i atau talak 1 dan talak 2 itu selama masa idah tidak lagi perlu adanya pernikahan. Sementara untuk talak bain perlu adanya muhalil. Untuk kalimatnya atau sigotnya atau kalimat untuk ngajak kembalinya ini tadi ada 3 unsur. Boleh raja'tu nikahi atau bahasanya ya gampangnya aja yuk kita kembali lagi gitu aja. Selama masa idah. Kalau udah selesai masa idahnya yang tadi sudah kita bahas tentang masa batasan-batasan idah, berarti udah lewat itu, berarti sudah harus nikah lagi. Coba Bapak sudah lepas masa idahnya. Tadi rujuk itu ataupun yang namanya kembali itu boleh kembali secara majanan selama masa idah. Kalau rujuknya udah habis masa idahnya, berarti harus nikah lagi. Walaupun talak 1. Sebab apa konteksnya di sini manin taqaddar iddatu. Siapa yang sudah berakhir daripada masa idahnya. Berarti walaupun talak 1 yang tadi masa idahnya itu itu kalau belum berakhir masa idahnya boleh langsung majanan ajak kembali. Talak 2 begitu juga boleh langsung kita ajak. Tapi kalau talak kemudian talak 1, talak 2 tapi sudah akhir masa idahnya, ini harus kembali ajak lagi dengan nikah lagi. Bagaimana kalau misalkan dengan talak bain, memang harus ada muhalil. Berarti harus siap istri kita harus ada siap istri dipakai dulu itu dikawinkan dengan orang lain. Kalau tidak berarti memang ada syaratnya seperti itu. Memang ada hikmah-hikmah tersendiri tentang masalah iddah. Di antaranya adalah agar kita bisa mengetahui tentang bersihnya rahim seorang istri. Saya kira itu Bapak ya. Jadi dalam proses masa idah nih yang dimaksud kembali ini kan rujuk ini ya.
Nah, jadi dalam masa idah yang boleh kembali tanpa adanya pernikahan kembali. Tapi kalau masa idahnya sudah habis, sekalipun talak satu, talak dua, berarti harus adanya pernikahan kembali berdasarkan dari sini Pak, gitu Pak.